Halo teman-teman semuanya, Adi Sastrawan di sini dan selamat datang di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau mereview atau ngebahas sebuah smartphone ya yang sudah saya pakai kurang lebih 3 bulanan. Jadi ini adalah salah satu smartphone mantan flagship di tahun 2019 dan ini adalah LG V50 ThinQ. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk dukung channel ini supaya semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi menarik seputaran gadget dan teknologi buat teman-teman. Terima kasih. Oke, yang pertama kita ngomongin soal harga dari smartphone ini, dan smartphone ini saya dapetin dengan harga 3,9 juta dan sekarang di marketplace itu harganya sekitaran 3,8 juta atau mungkin ada yang jual di 3,7 juta. Jadi dengan harga segitu kita dapat mantan flagship LG di tahun 2019. Nah, dengan harga 3 jutaan ini kita bisa merasakan feel-nya menggunakan smartphone flagship dari LG. Dan satu lagi, ini adalah smartphone bekas ya, jadi bukan smartphone baru. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, yang kedua kita ngomongin soal desainnya dulu ya. Jadi smartphone ini memiliki desain yang cukup gede ya, dengan layar berukuran 6,4 inci sehingga membuat dimensinya menjadi cukup gede ya. Dan ini mengakibatkan kita kurang nyaman jika memainkan smartphone ini dengan satu tangan. Jadi ya enaknya mainin smartphone ini dengan dua tangan. Kemudian untuk materialnya, jadi bagian depannya dia menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 dan di bagian belakang juga sama menggunakan kaca yang dibalut pinggirnya menggunakan frame metal. Jadi feel di genggamannya itu sangat kokoh banget ya dan mewah untuk smartphone LG V50 ThinQ ini. So feel flagshipnya itu ya sangat kerasa di smartphone ini. Nah, walaupun ini adalah smartphone second ya yang saya beli di salah satu e-commerce dengan harga 3,9 jutaan, smartphone ini masih terlihat sangat mulus ya. Jadi nggak ada dent ataupun bekas pemakaian yang merusak estetika dari smartphone ini. Jadi kita nggak kerasa kalau sedang beli HP second ya, karena penampilannya yang layaknya smartphone baru. Oke, kemudian untuk layarnya sendiri ya, dia menggunakan layar berpanel AMOLED ya dengan berukuran 6,4 inci dengan resolusi 1440 x 3120 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Dan untuk kerapatan pixelnya sendiri dia memiliki kerapatan pixel 538 ppi ya dengan pelindung Corning Gorilla Glass 5. Dan desain layar depannya ini dia masih menggunakan poni di bagian depannya ya, yang digunakan sebagai tempat kamera dan sensor-sensor. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal desain bagian depan dari smartphone ini ya dengan berponinya itu, menurut saya pribadi sih itu kembali ke selera teman-teman ya. Di tahun 2021 ini ya, yang smartphone sudah menggunakan punch hole, tapi kita dapat smartphone dengan poni itu sih nggak buruk-buruk amat ya kalau menurut saya pribadi. Dan iPhone saja masih menggunakan desain berponi. Jadi ya menurut saya desain berponi di tahun 2021 ini masih layak lah, tapi kembali lagi ke selera teman-teman ya. Nah, yang menarik dari smartphone ini adalah desain bagian belakangnya, karena dia memiliki desain kamera yang rata dengan backdoornya. Jadi nggak ada benjolan kamera di bagian belakangnya, sehingga kita taruh bolak-balik pun smartphone ini masih aman. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal kualitas layar dari smartphone ini ya, jadi dengan resolusi 2K atau 1440 x 3120 pixel, smartphone ini memiliki kualitas layar yang sangat bagus ya, karena sudah berpanel OLED dengan dilengkapi dengan HDR10. Jadi kalau kita pakai nonton video ataupun sekedar bermain game, kualitas gambarnya sih sangat bagus ya. Kemudian yang ketiga kita ngomongin soal performa dari smartphone ini ya. Jadi LG V50 ThinQ ini dilengkapi dengan
prosesor Snapdragon 855 ya sebagai dapur pacu dengan GPU Adreno 640 ya, dikombinasikan dengan RAM 6GB dan ROM 128GB. Smartphone ini bisa dibilang smartphone dengan spesifikasi yang sangat gahar ya jika kita bandingkan dengan harganya yang kita dapatin sekarang di harga 3 jutaan. Dan dengan spesifikasi seperti itu, smartphone ini dapat skor Antutu benchmark di skor 400 ribuan ya untuk Antutu benchmarknya. Nah, kemudian untuk pengetesan GPU Max benchmark kita dapat skor di angka 1.368.000. Skornya sangat tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari skor perhitungan benchmark tadi dari awal Antutu benchmark kemudian dan GPU Max ini, di atas kertas smartphone ini harusnya memiliki performance yang sangat baik ya. Lihat skornya yang tinggi. Dan ketika kita gunakan untuk bermain game PUBG Mobile ya, smartphone ini bisa di settingan HDR Extreme untuk settingan PUBG Mobile-nya, dan secara gameplay smartphone ini dapat memainkan game PUBG Mobile dengan sangat lancar ya, mulus tanpa kendala sedikit pun. Jadi ya sesuai dengan data yang kita peroleh di pengetesan benchmarknya. Kemudian untuk game emulator apalagi ya dapat berjalan dengan lancar ya jika kita gunakan untuk bermain game emulator, khususnya emulator PP/SSPP ya, emulator PSP. Jadi ya sangat nyaman smartphone ini digunakan untuk bermain emulator PP/SSPP. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk multitasking ya, smartphone ini dapat berjalan dengan baik ya. Melihat RAM-nya yang 6GB dengan prosesor Snapdragon 855. So menurut saya dari segi performa smartphone ini sangat cocok ya atau layak dibeli di tahun ini dengan harga 3 jutaan. Oke, kemudian yang keempat kita ngomongin soal kamera dari smartphone ini. Nah, LG P50 ThinQ ini dia memiliki 3 kamera di bagian belakangnya yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel dengan f1.5 sebagai kamera utama, kemudian 12 megapiksel dengan f2.4 sebagai telefoto, kemudian yang ketiga 16 megapiksel dengan f1.9 yang berfungsi sebagai ultrawide. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat softwarenya, jadi kamera dari LG V50 ThinQ ini memiliki beberapa fitur ya. Yang pertama itu ada fitur studio, kemudian ada fitur portrait, fitur foto, fitur video, EA kamera, dan kamera manual yang bisa kita atur ISO-nya berapa, shutter speed-nya, white balance-nya, kemudian lainnya. Nah, di lainnya ini ada mode malam, panorama, kemudian ada video manual juga, ada gerak lambat, ada triple shot dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasil gambar dan videonya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil perekaman kamera belakang dari LG P50 ThinQ ya, di kondisi cuaca yang cukup terang. Nah, kemudian untuk kamera depannya sendiri, dia memiliki dual kamera di bagian depan. Yang pertama itu beresolusi 8 megapiksel
dengan f1.9 dan yang kedua itu beresolusi 5 megapiksel dengan f2.2. Dan untuk hasil gambar dan videonya silahkan dinilai sendiri. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil perekaman dari kamera depan LG P50 ThinQ ya. Seperti ini. Di layar sih stabil ya. Ya, jadi seperti ini ya, stabil sih. Oke, kemudian kita ngomongin soal baterai dari smartphone ini ya. Jadi LG V50 ThinQ ini memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh dan untuk screen on time-nya sendiri dia sampai di angka 5 jam lebih sedikit. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal penggunaan normal ya, tanpa main game yang cukup berat, hanya bersosial media dan membuka beberapa aplikasi, smartphone ini mampu bertahan sekitar 10-12 jam. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal pengisian daya menggunakan charger bawaan yang kita dapat di boxnya itu dari 50% sampai full itu kita perlu waktu sekitar 1,5 jam. Kenapa cukup lama? Mungkin karena chargernya emang yang nggak support dengan fast charging ya. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya pribadi dengan harga 3 jutaan ya, kita dapat smartphone dengan desain yang sangat mewah ya, dan feel flagshipnya itu sangat kerasa banget. Kemudian performance yang sangat bagus ya, karena memang menggunakan prosesor Snapdragon 855 yang menurut saya pribadi sih di tahun 2021 ini masih bisa memainkan game-game terbaru. Kemudian memiliki kamera yang sangat bagus di kelas 3 jutaan ya khususnya. Jadi ya menurut saya pribadi LG P50 ThinQ ini patut dicoba buat teman-teman yang mungkin pengen smartphone dengan spesifikasi tinggi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tapi mungkin ya kekurangannya itu cuma satu ya, layanan after sale-nya, karena memang ini adalah smartphone second dan ex internasional, jadi jangan berharap banyak sama layanan after sale-nya. Jadi kalau seandainya kenapa-napa ya tanggung sendiri ya resikonya. Oke, mungkin segitu dulu ya video kita kali ini. Buat teman-teman yang mungkin pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.